sesi latihan ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina ayamuru masajidallah ala syahidina bil kuf anfusihim bil kuf wa finari ulaika habitat a'maluhum wa finarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah atas izin Allah, ayah bunda abang kakak, kita semua diizinkan Allah untuk dipertemukan kembali di sesi pelatihan PMB angkatan ke-6. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke pilar Baitul Quran. Tepatnya materi yang ke-15. Insya Allah nanti materinya adalah mengenal program-program Baitul Quran berbasis masjid, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Adi Pratama Larisindo, atau biasa dikenal dengan Kiai EN. Guru kita adalah pengasuh Masjid Ismuh Yaya dan inisiator atau founder dari gerakan SIDAP, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita bisa menyerap ilmu-ilmu dari beliau menjadi ilman nafi'an yang akan kita gunakan untuk memakmurkan masjid-masjid milik Allah. Salawat dan salam selalu teriring kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semua insya Allah yang pada hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti materi dari guru kita Ustadz Andika ya, bagaimana prinsip-prinsip tentang Baitul Quran. Insya Allah pada kesempatan malam ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai EN tentang contoh-contoh ya program-program Baitul Quran yang sudah dijalankan. Jadi sudah dipraktekkan oleh guru kita dan santri-santrinya di Masjid Ismuh Yaya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang nantinya akan kita bisa amalkan untuk memakmurkan masjid milik Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum KYN. Sebelum masuk ke acara, izin nanti ada tilawah dari Ustadz Andri dari Eko Suro, kemudian dilanjutkan lagi oleh santri-santri cilik di Masjid At-Taqwa Jakarta Timur, Kiai. Jadi nanti ini berurutan nih. Karena Bang Gun sekarang posisi ada di Masjid At-Taqwa di Jakarta Timur. Jadi kita nanti tilawah dulu dari Ustadz Andri menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 121, kemudian dilanjutkan oleh santri-santri cilik kita di Masjid At-Taqwa. Insya Allah untuk menyingkat waktu silakan Ustadz Andri dari Eko Suro untuk menyampaikan tilawahnya. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pembacaan ayat Quran pada malam hari ini kami di Quran Surah Fatir Ustaz ayat 29 sampai 32. Al-Fatir, siap.
Mohon izin untuk kepada Kiai EN sama Ustadz Haris, kami akan membacakan di surah Fatir ayat 29 sampai 32 insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العلي العظيم. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Andri atas tilawah Qur'annya. Kita lanjut ya kepada adik-adik kita santri di Masjid At-Taqwa Jakarta Timur. Silakan adik-adik dibacakan tilawah Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun alim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik santri Masjid At-Taqwa. Semoga huruf-huruf yang dibaca oleh Ustadz Andri dan adik-adik santri mengalir kebaikan kepada kita semuanya, menjadi wasilah Amin. dosa dan mengalirkan pahala kepada kedua orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Izin KYN, mohon maaf agak lama karena memang mendengarkan sari tilawah dari Ustadz Andri dan adik-adik kita di Masjid At-Taqwa. Untuk menyingkat waktu, KYN ada waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi dan insya Allah nanti ada 20 menit sampai 25 menit untuk tanya jawab, Kiai. Waktu dan tempat saya persilakan untuk KYN untuk menyampaikan materinya. Ahlan wassalam. Apa tahu, Kiai? Baik, terima kasih Bang Haris. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih buat seluruh keluarga besar PMB yang ke-6 atas kesempatannya pada malam hari ini. Masih diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan. Semoga malam hari ini sharingnya kita semuanya ada sebuah manfaat, ada sebuah hikmah yang bisa diambil. Saya cuman sekedar berbagi cerita, tidak maksud menggurui mengajari. Saya yakin depan saya ini adalah orang-orang yang sudah spesial dipilih sama Allah untuk menjadi pemakmur masjid. Salah satu profesi yang bergengsi hari ini. Ya kan? Kalau orang tuh bangga dengan sebagai duta besar, misalkan duta besar
Indonesia untuk Afrika, duta besar Indonesia untuk Malaysia, atau pemilik authorized dealer Toyota, maka di depan saya ini adalah duta besarnya Allah, karena dipercaya memakmurkan masjid-masjid Allah. Semoga sampai mati dapat gelar marbot masjid. Nah, gitu deh. MB, marbot masjid ME. Baik, teman-teman semua rahmati Allah. Sebenarnya sudah ada yang bisa mewakili saya, sudah ada Ustadz Andri, karena Ustadz Andri atas izin Allah pernah 3-4 bulan merasakan langsung manfaat dari program Quran yang ada di masjid. Nah, mungkin Ustadz Andri dulu cerita ya kan? Biar langsung testimoni yang dirasakan kayak gitu loh. Dulu pernah belajar Quran, terus belajar lagi. Nah, kayak artinya kita langsung pada testimoni, jadi nggak usah pakai teori gitu kawan-kawan. Gimana Ustadz Andri? Sehat Ustadz Andri? Izin Kiai. Iya, Alhamdulillah sehat. Kiai. Alhamdulillah sehat Kiai. Nah, cobalah kapan lagi bisa merintahkan santri, ya kan? Ceritakan kemarin selama 4 bulan belajar di Masjid Ismu Yahya, dapat apa kemarin belajar Qur'annya? Kami dapat fitrahnya Al-Qur'an, dapat belajar tentang adab. Ternyata Al-Qur'an, kan kami menghafal Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an itu yang selama ini kita beranggap itu pedoman, tapi kita nggak berpedoman dalam keseharian. Dan kami mendapatkan fitrahnya di sana. Terus kenapa tiap hari nangis? Nangis dengan diri sendiri, Ustaz. Ternyata Al-Qur'annya nggak hidup di keseharian, cuman hidupnya di lisan. Oh, ya, bukan karena belum nikah kan? Baik, ayat benar rahmati Allah. Tadi tidak ada yang kebetulan. Ustadz Andri baca surah Fatir ayat 29. Lalu siapa adik-adik kita baca surah Al-Baqarah, yang mana penekanan dari 2 surah ini, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang telah kami beri Al-Quran senantiasa membaca Al-Quran. 2 ayat tersebut Allah buka dengan kata kunci Quran. Nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini, program Quran yang berbasis masjid. Oke, sebelum saya cerita tentang programnya, teknisnya apa, Ayah Bunda, saya ceritakan, kan tema kita malam hari ini mengenal program-program Baitul Quran berbasis masjid. Nah, jadi saya ingin cerita dulu, kenapa sih harus Baitul Quran? Itu yang jauh lebih penting. Kenapa sih harus Quran yang menjadi produk utama dalam membangun organisasi berbasis masjid? Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Baik. Bentar ya. Oke. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada program, karena itu sudah masuk ke ranah teknis, dan saya yakin program ini hanyalah contoh, setiap orang lebih tepatnya Allah bisa izinkan untuk membuat program sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Tapi ada hal yang paling fundamental yang saya mau cerita kepada teman-teman semuanya, biar makin kuat kepahaman kita ini. Jadi Allah Rabbul Alamin, ya kan, membuat satu tatanan ekosistem di dunia ini antara Tuhan dan hamba. Nah, adapun tujuan penciptaan, ya kan, satu adalah ibadah kepada Allah. Surah 51 ayat 56. Tahu satu. Dan yang kedua, tujuan daripada Allah menghadirkan kita di muka bumi ini tidak ada lain untuk menjadi pengisinya, ya kan? Untuk menjadi pengisi tempat yang beliau sudah siapkan. Kalau tidak surga, ya neraka. Nah,
Maka dalam rangka perjalanan menuju ke sana, Allah sudah siapkan tengah-tengah di antara hubungan antara Tuhan sama hambanya yang kita sebut manual book. Itulah Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi produk utamanya Allah. Yang ngomong di depan ini, mohon maaf, biar kawan-kawan tidak salah perspektif, saya bukan ustadz, saya bukan juga wali atau habaib, enggak. Saya mungkin sama dengan sebagian besar, bahkan mungkin justru di dalam grup ini ada orang-orang yang lebih hebat, guru-guru saya. Saya kebetulan orang biasa, sarjananya, pendidikannya teknik, yang kebetulan 10 tahun yang lalu Allah izinkan baru memulai belajar mondok, kawan-kawan. Dan akhirnya 10 tahun inilah belajar benar-benar, jadi lebih tepatnya kalau secara teoritis mungkin banyak dalilnya, tapi saya lebih banyak akan bercerita praktis yang sudah saya kerjakan sampai hari ini. Allah amanahkan ngurusin masjid, ngurusin ratusan santri dan sebagainya. Nah, ini dulu kaidah fundamental yang saya mau ceritakan kepada kawan-kawan semuanya. Jadi buat antum-antum yang hari ini orang sipil, pegawai negeri, pengusaha, profesional, jangan berkecil hati. Kita sama kayak gitu loh. Nah, tapi apa yang membuat Allah hari ini amanahkan, saya dikasih kepercayaan, Allah amanahkan masjid, Allah amanahkan pondok, Allah amanahkan baitul mal, Allah amanahkan peradaban. Tidak ada lain, tidak ada bukan, dikarenakan ya kan kita menjadi sales yang benar di hadapan Allah. Apa itu? Quran. Sebuah perusahaan ya kan memproduksi air minum, maka ketika seorang salesnya berhasil menjual air minum itu dengan banyak, maka sales itu berkesempatan untuk mendapatkan jenjang karir yang tinggi di perusahaan dan dapat salary yang besar. Begitu juga dengan Allah. Itu kenapa Rasul ketika ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, sebaik-baiknya manusia hayrnas anfa'ahum linas, yang bermanfaat buat orang lain. Tapi sebaik-baiknya pekerjaan, kata Rasulullah, adalah belajar dan mengajarkan Quran. Nah, saya mengimani hadis ini, teman-teman. Mengimani ini. Maka sejak 10 tahun yang lalu ketika saya mulai kembali ke Quran, maka secara automatically Allah takdirkan juga kehidupan saya sejatinya diperbaiki oleh Allah. Karena sejatinya rezeki, ada tulisan saya barusan di Facebook, ya kan? Orang tuh sibuk ngejar harta, orang sibuk ngejar jabatan, orang sibuk ngejar ilmu. Padahal ketiga hal tersebut Allah sudah sebutkan di Quran. Bicara harta, surah 53 ayat 48. Aku sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Berarti harta itu diberi sama Allah. Bukan kita yang menciptakan, Allah yang mengizinkan. Bicara ilmu, ya kan? Allah juga yang mengasih surah Al-Baqarah, ya kan? Ayat ke-31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dialah yang mengajarkan nama-nama kepada Adam. Jadi Allah juga yang mengajarkan. Bicara jabatan, Allah juga yang ngasih, dialah yang menjadikan khalifah-khalifah di muka bumi ini. Surah 6 ayat 165 atau surah 24 ayat 55. Nah, sementara yang tidak diberikan sama Allah, yang butuh kita perjuangkan adalah ketaatan. Nah, orang sibuk ngejar hartanya, sibuk ngejar ilmunya, sibuk ngejar jabatannya. Lupa ngejar ketaatan. Sehingga harta, ilmu, dan jabatan yang didapatkan justru membuat dia terpeleset dalam lubang kesusahan. Itulah saya dulu. Gitulah ya Bunda. Begitu saya balik, mindset-nya yang dikejar adalah ketaatan, yang dikejar adalah posisi sebagai seorang hamba. Gimana caranya? Apa pekerjaannya? Belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka hartanya Allah kasih, ilmunya Allah tambahkan, jabatannya Allah, atas izin Allah, kemuliaannya Allah tingkatkan. Nah, hartanya dikasih, ilmunya ditambahkan, jabatannya dimuliakan. Gitu rumus kehidupan. Kita kebalik. Yang kita kejar adalah
endingnya, sehingga melupakan prosesnya. Nah, apa prosesnya tadi? Inilah dia prosesnya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, nyambung sampai di sini ya. Nah, ini dulu. Di luar antum semua, karena tidak semua pemakmur masjid berquran. Apa contohnya? Pemakmur masjid tapi berantem. Rapat yayasan berkelahi. Pemakmur masjid tapi pakai uang masjid, uang yayasan. Pemakmur masjid tapi nggak sholat subuh. Pemakmur masjid tapi tidak ada baca Qur'annya, masih malas-malasan. Dia hanya jadi panitia untuk orang masuk surga, tapi dirinya sendiri. Makanya ada ayat atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Kenapa engkau ngajak orang berbuat kebaikan sementara engkau lupa memperbaiki dirimu sendiri? Nah, jadi sebelum kita bicara program masjid, saya ingin ngajak teman-teman dulu memahami kenapa sih kita harus serius dengan Al-Quran. Jawaban nomor 1, kenapa harus serius? Karena ini adalah produknya Allah. Siapa yang tanda kutip melakukan produknya yang paling banyak dalam artian belajarnya dan memperkenalkan Qur'annya kepada orang lain, maka dialah yang paling banyak dapat balasan dari Tuhannya. Yang kedua, Rasulullah menegaskan pekerjaan yang terbaik adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, maka wasilah profesi inilah, maka harta, ilmu, dan jabatan secara otomatis akan Allah sendiri yang isi sesuai dengan janjinya. Harta 5348, ilmu surah 2 ayat 31, jabatan surah 6 ayat 165 sampai surah 24 ayat 55. Dah, gitu rumusnya. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah. Oke. Kenapa harus Al-Qur'an, ya kan? Karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Nah, Allah bereksperimen berkali-kali. Gimana cara mengajarkan umatku ini biar tunduk dan taat kepadaku ya? Oh, ternyata di zaman Nabi Musa, orang akhirnya Allah kasih Musa mukjizat namanya sihir. Sehingga sihirnya Musa bisa menaklukkan para pembesar-pembesar Fir'aun. Tapi ternyata kalaulah sihir yang dijadikan mukjizat sekarang, maka kita akan hidup seperti zamannya Harry Potter. Semuanya bawa tongkat kemana-mana, dan semuanya pada bersulap seperti itu. Oh, enggak bisa nih. Enggak bisa disistemize, ibaratkan. Bergeser lagi di zamannya Nabi Isa. Orang berlomba-lomba mendewakan, menuhankan pengobatan. Akhirnya Allah kirimkan mukjizat bagaimana Isa bisa menyembuhkan. Nah, ternyata kalaulah akhirnya semua yang dipakai sebagai Isa sebagai akhir zaman, ya kan? Ternyata tidak mungkin semuanya jadi tabib. Maka lahirlah di zamannya Rasulullah, ya kan, Quran sebagai mukjizat, sebagaimana sejarah mencatat ayat-ayat syair-syair yang indah tumbang dengan syair-syair Quran. Nah, jadi Quran ini, mukjizat ini, asal katanya ijaz, punya arti melemahkan. Maka barang siapa yang punya Quran, maka dia punya kekuatan melemahkan orang yang tak punya Quran. Jadi, qadarullah, apa-apa yang saya, Kiai Lukman, ya kan, terus Bung Ben, Ustadz Nur Hasan, kami dapatkan karena kami, tanda kutip, tidak jauh-jauh dari Quran. Karena program ini tidak akan bisa dibuat, program berbasis Quran ini tidak akan bisa dibuat kalau kitanya sendiri tidak falling in love, tidak jatuh cinta dengan Quran. Maka saya awali diskusi kita, cerita kita malam hari ini menceritakan kenapa Quran. Satu, karena ini adalah manual booknya kita. Yang kedua, ini adalah profesi yang terbaik. Yang ketiga, punya kekuatan melemahkan. Sehingga sejarah mencatat Umar bin Khattab di puncak kebenciannya dengan Rasulullah, begitu kena surat Toha, menjadi puncak keimanannya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Itulah kekuatan Quran.
Nah, sekarang seberapa penting Quran dalam kehidupan kita? Ini jawabannya. Jadi gini, banyak orang itu sibuk menganalisa apa yang membuat hidupnya tidak muncul ke permukaan. Kenapa hidupnya tidak bahagia? Kenapa tidak bahagia? Dia berpikir karena dia tidak pintar, dia berpikir karena dia tidak kerja keras, dia berpikir karena dia tidak punya networking. Padahal, ya kan, banyak orang yang sudah kaya raya pun sekali, banyak orang yang hari ini punya jabatan pun, banyak orang punya kecerdasan pun, banyak juga yang tidak bahagia. Nah, yang harus kita pahami adalah setiap ekosistem itu punya aturan. Ketika ada seseorang bekerja di sebuah perusahaan, dan ketika dia memahami aturan perusahaan itu, bahkan melakukan lebih baik, maka dia punya kesempatan untuk naik jabatan. Ketika seorang mahasiswa ikuti aturan kampus dan dia serius menjalani perkuliahannya, maka secara otomatis dia akan mudah untuk wisuda, dapatlah gelar sarjana. Nah, dan tidak mungkin kalau seorang mahasiswa, kampus sudah bikin aturan, kalau tidak pernah bolos, ikuti SPP, bayar SPP, ikuti ujian, insya Allah lulus. Nah, demikian juga orang sibuk memahami aturan kampus, aturan kantor, aturan tempat tinggal, tapi dia lupa memahami aturan Allah. Ini dia. Kalau kampus ada 144 SKS, ya kan? Maka Allah punya 6.236 ayat. Kalau saya nyebutnya biar gampang SKS. Yang harus kita selesaikan. Di dalamnya ada perintah untuk memuliakan orang tua. Di dalamnya ada perintah peduli sama anak yatim. Di dalamnya ada perintah makmurkan masjid. Di dalamnya ada perintah memahami Quran. Surat 17 ayat 2-3, peduli sama anak yatim. 107 ayat 2 dan 3, makmurkan masjid surah 19 ayat 18, memahami Quran surah 47 ayat 24. Apalagi perintahnya dalamnya sedekah yang terbaik. Surah 3 ayat 92, dalamnya ada lagi perintah jalan-jalan yang sering jadi traveling. Surah 67 ayat 15, dalamnya ada perintah peduli sama tetangga, sama fakir. Ya kan? Surah 89 ayat 18, ngajak orang makan. Di dalamnya ada perintah lagi untuk menasehati. Surah 41 ayat 33, surah 3 104. Nah, banyak, Pak. Semua perintah ini akan Allah pertanyakan besok kalau kita mati. Nah, jadi coba kebayang enggak? Sibuk kita ngejar sertifikasi, ngejar titel, ngejar gelar, padahal itu semua kata Allah tidak ada hubungannya dengan surgamu, wahai hambaku. Yang ada hubungannya itu yang 6.236 ini. Nah, inilah ya, dan ini bukan hanya sekedar teori. Maka kesempurnaan Quran yang tadi Ustadz Andri sebelumnya pernah menghafal Quran di suatu tempat. Selesai 30 juz. Nah, saya akhirnya baru belajar lagi kemarin diskusi dengan seorang guru. Kesempurnaan Quran itu bukan di hafalan, Ayah Bunda. Kesempurnaan itu di amalan, di prakteknya. Karena sejarahnya ketika ayat turun bersama Rasulullah itu langsung mengumpulkan sahabat, langsung menjelaskan ayat tersebut, lalu menjelaskan bagaimana mempraktekkannya. Nah, ada memang yang Allah titipkan punya intelijen, IQ pintar seperti Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud. Nah, mereka yang punya tempat dikasih tempat sama Rasulullah untuk menghafal. Maka tidak semua sahabat menghafal. Tapi semua sahabat mengamalkan Quran. Itu kata kuncinya. Orang kebalik hari ini.
Sibuk mencetak anak-anak penghafal Quran, tapi tak memahamkan Quran kepada anak-anaknya. Kenapa tak memahamkan? Karena orang tuanya, karena gurunya mungkin pun tak memberikan kepahaman, sehingga penghafal Quran, tapi tingkahnya sombong. Jadi penghafal Quran, tapi pelit. Jadi penghafal Quran, tapi mengumbar aurat. Jadi penghafal Quran, tapi lisannya menyakitkan hati. Na'udzubillah, itu menyedihkan zaman sekarang. Nah, maka di atas menghafal Quran, ini buat adik-adik saya tadi, adik-adik at-taqwa, justru menghafal Quran harus berbanding lurus dengan kepahaman Quran. Apalagi kita. Nah, ini baru sedikit nih, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan, ada 6.236 ayat. Dan itu akan dipertanyakan. Hei, Fulana Lin Suprihatin, sudah berapa ayat kau kerjakan, kata malaikat. Bingung kita jawab. Hai Sujono, nanti dalam kuburan. Hai Nurhayati, mau jawab macam mana kita? Enggak, tanya Bang Haris aja, Bang Haris punya datanya. Angkat tangan kita. Mati kita, ya Bunda. Nah, kok jadi horor kajian malam ini, Ustadz? Siapa suruh, Bunda? Kan lebih bagus horor di dunia ketimbang horor dalam kubur. Betul nggak, Mas Haris? Nah, di dunia masih bisa belajar. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin ngajak ayah bunda, nanti akhirnya mengalahirkan sebuah program yang bukan lomba-lombaan. Pondok kami, masjid kami sudah mencetak ratusan penghafal Quran. Itu kenapa hari Indonesia punya banyak ribuan penghafal Quran, tapi tak merubah wajah Indonesia. Betul nggak? Banyak pondok-pondok berlomba-lomba punya penghafal Quran. Setiap bulan banyak wisudawan-wisudawan Al-Quran. Banyak MTQ. Tapi kok tak merubah wajah Indonesia? Tetap aja maksiat di mana-mana. Karena penghafal Qurannya cuma menghafal. Tapi dia tak mengamalkan. Nah, maka para pemakmur masjid ini, saya mengajak melahirkanlah sebuah program yang ada hubungannya dengan praktek Al-Quran. Oke, nyambung sampai sini ya. Saya ulangi, ayah bunda rahmatullah. Jadi kalau saya sharing tuh berulang-ulang. 1, kenapa? Kan tadi tema kita mengenal program Al-Quran berbasis masjid. Ya kan? Nah, kenapa Qurannya dulu? Karena Quran manual, Bu. Dari lahir sampai meninggal dibahas di Quran. Masalah jodoh rumah tangga ada di Quran. Contoh, ini saya sedikit biar gampang. Ini contoh ya. Ini banyak yang paham. Ini kan saya lihat ayatnya buat Ustadz Andre sebenarnya karena belum nikah. Ini contoh. Sederhananya tuh kayak gini. Nah, orang berpikir menikah itu ya kan apa nih ya? Nah, siapa bilang Al-Quran itu tidak ada? Maksudnya orang banyak pikir di mana penjelasan ini, di mana penjelasan itu. Semuanya sudah Allah ringkas di Quran. 3 contoh dari bab lahir. Dari bab lahir Allah sudah sebutkan ceritanya di surah 46 ayat 15. Dari mana sih menyusui itu 2 tahun? Allah yang jelaskan, bukan kita. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihinya, menyusuinya selama 30 bulan. Inilah perintah menyusui ASI 2 tahun. Ada berarti perintah menyusui ASI selama 2 tahun. Tuh, surah 46 ayat 15. Oke. Lalu ada nggak perintah? Nah, nih yang sudah menikah, walaupun belum nikah, udah menikah kok nggak bahagia, kok nggak sakinah rumah tangganya. Karena pasti nggak melakukan praktek ini. Surah Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dirimu sendiri, untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi, lihat ayat Qur'annya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi, misi berumah tangga itu bukan pengen orang kalau udah berumah tangga, nanti kita punya rumah di sini ya, Pak. Nanti kita bulan madu ke sini ya, Ma. Nanti kita punya anak sekian ya. Itu jadi pembahasan.
Wajar akhirnya rumah tangganya udah dapat anak, dapat rumah, dapat mobil, tapi berantem terus isinya. Kenapa? Karena fitranya Allah bilang, aku ciptakan kau berpasangan, tuh ayat 21-nya. Litas kunu ilaiha, agar kau dekat sama aku, agar kau makin condong denganku, agar kau makin intens sama aku, kata Allah. Oh, tujuan menikah itu agar bertambah nih kuantitas dan kualitas ibadah. Baru kata Allah, waja'alna bainakum mawaddah warahmah, dan aku yang akan menjadikan rasa kasih sayang di antara kamu. Jadi kalau habis nikah tak bertambah nilai sholat subuh qiyamul lailnya, tak bertambah baca Qur'annya, tak bertambah sedekahnya, jarang ke majelisnya, maka siap-siap yang ada prahara dalam rumah tangga. Nah, ini jadi koreksi buat kita yang sudah menikah. Harusnya setelah menikah tuh sebagaimana janji Allah di surah 24, semoga ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba saya dan yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi janji Allah kalau habis nikah tuh kaya. Ini janjinya. Tapi kenapa orang habis nikah juga justru malah bersusah payah? Habis nikah justru malah merana karena tak menjadikan Allah sebagai tujuan daripada pernikahan. Nah, sempurna Quran membahas itu semua, ayah bunda. Oke. Nah, lalu balik lagi cerita kita tadi. Nah, balik cerita kita tadi, maka seluruh persoalan hidup. Jadi sebelum kita bicara kita sebagai pemakmur masjid, sebelum kita berbicara kita akan membuat program Quran, kita dulu harus benar-benar jatuh cinta dengan Quran. Bagaimana kita merasakan hidup ini berquran. Yang kedua, inilah ngikuti sunnahnya Rasul. Kerjaan Nabi kita tidak ada cerita lain. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar teori, duduk di majelis, tapi belajar mengajarkan Quran yang jauh lebih dahsyat dalam bentuk program. Itu dia. Ayatnya hidup, kita ngajarkannya. Nah, oke. Dari belajar mengajarkan Quran inilah yang disebut bentuknya ketaatan. Dari ketaatan inilah baru Allah hadiahkan harta, ilmu, dan jabatan. Jangan kebalik, jangan harta, ilmu, jabatan dulu dikejar. Pasti error. Dapat hartanya, dapat ilmunya, dapat jabatannya, belum tentu bernilai di hadapan Allah. Maka Allah sebutkan di surah Al-Lail di ayat 11. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarad, dari hartanya tak bermanfaat apabila dia telah binasa. Maka lucu manusia. Allah udah kasih tahu kok, tak ada guna kau kumpulkan harta banyak-banyak. Harta yang kau kumpulkan tuh tujuannya untuk berinfak, untuk di jalanku. Tapi kalau kau kumpul-kumpulkan untuk kau simpan, tidak ada gunanya. Kau buang-buang waktu dan kau rugi, kata Allah. Gitu ayah bunda. Nah, yang ketiga, kenapa Quran? Nah, saya adalah contoh, ya kan? Artinya saya mau cerita, saya adalah orang sipil yang qadar Allah karena mendekati Quran saja Allah takdirkan diberi kecukupan seperti hari ini. Nah, oke. Dan kenapa orang tidak bahagia? Nah, sebagaimana dalam bangku perkuliahan dalam bangku sekolah ada 5 mata kuliah ujian. Kalau matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, agama. Kita jago matematikanya dapat 9. Tapi IPA, IPS, agama kita dapat 4. Gimana caranya bisa lulus? Tak mungkin. Nah, maka ada 6.236 ayat yang harus kita tuntaskan untuk praktekkan. Nah, gimana caranya? Inilah yang kami kemas. Inilah yang kami kemas di belajar, ya kan? Tetap induknya belajar dari Kiai Lukman, ya kan? Nah, ini saya contohkan dalam bentuk program kemasjidan. Jadi, program Quran yang kita buat langsung kepada mempraktekkan Quran tersebut.
Nah, jadi masjid yang kita kelola, kawan-kawan, pertama, kita punya program Quran, ya kan? Kemasannya namanya Pasar Bahagia. Tujuan dari Pasar Bahagia ini sekarang sudah 30 titik, 18 kota di Indonesia, ya kan? Sudah ada kurang lebih sekitar 32.000 jemaah. Apa dari program Pasar Bahagia ini? Emak-emak diajak sholat subuh berjamaah di masjid, masing-masing ada yang ngadain Jumat, ada yang ngadain Sabtu, ada yang ngadain Ahad, beda-beda, ya kan? Sholat subuh di masjid, habis sholat subuh emak-emak itu kan enggak mudah memobilisasi emak-emak ya. Nah, emak-emaknya kita ajak ke masjid subuh-subuh, nanti mereka dapat kupon, habis sholat subuh mereka akhirnya ngaji, baca Quran dan sebagainya. Lalu setelah itu hafalan, lebih tepatnya hafalan satu ayat. Ayatnya itu ayat Quran tentang doa-doa di Quran. Lalu kajian, baru setelah selesai jam 6:10 mereka pulang, mereka dapat sayur-sayuran untuk belasak di pagi hari itu. Jadi apa makna program ini? Satu program ada 4 ayat Quran. Satu, ngajak orang ke masjid, surah 9 ayat 18. Yang kedua, ngajak orang sholat subuh, surah 17 ayat 78. Yang ketiga, ngajak orang belajar Al-Quran. Itu banyak sekali ayatnya, termasuk yang Ustaz Andri tadi sampaikan, 3529. Yang keempat, sedekah makanan, surah ke-76 ayat ke-89. Nah, satu program dapat 4 praktek ayat Quran. Begitu caranya bikin program Quran, ayah bunda. Satu, gitu ya. Yang kedua, kita membuat program Quran. Nah, ini dakwah jarak tersentuh untuk para pekerja-pekerja kasar, pejuang bangunan, penerima manfaat. Ada pejuang bangunan di beberapa kota di Jawa, di masjid-masjid mitra kita, ada ojol. Ini orang-orang dakwah ring 4 yang jarang kesentuh Quran. Sepekan sekali habis ngaji, ya kan? Habis ngaji mereka, setelah ngaji mereka kita data dan ternyata sebagian besar daripada mereka adalah orang yang buta huruf Al-Quran. Mereka buta huruf Al-Quran sebagian besar mereka ini. Nah, akhirnya kita kasihlah mereka paket sembako. Nggak banyak. Kayak Pasar Bahagia itu cuma sekitar 25.000 sampai 30.000 aja per paket. Nah, ini dapat kita kasih. Nah, setahun kita bina. Nah, akhirnya pelan-pelan setelah mereka kita lihat, anggap rumusnya gini Bapak Ibu sekalian, kita tak akan pernah bisa merubah manusia. Yang bisa kita lakukan adalah, maka hari ini banyak program sosial dari negara, bantuan sosial, tapi kok tidak merubah orang itu. Tahun depan tetap aja terdaftar orang miskin misalkan. Kenapa demikian? Karena dia melanggar perintah Tuhannya. Nah, mau dikasih uang 1 juta, 1 miliar pun, kalau dapat uang 1 miliar, gara-gara dia ada sholat subuh, gara-gara dia mendekati khamar, gara-gara mendekati zina, maka akhirnya Allah datang lewat pintu yang lain. Allah buatlah anak sakit, Allah buatlah rumah kemalangan, Allah buatlah kecelakaan, Allah buatlah uangnya hilang. Begitu. Maka tak akan bisa merubah kemiskinan. Tidak akan merubah status sosial seseorang. Yang bisa kita rubah adalah, makanya Nabi mengajak orang balik ke Quran. Begitu dia kembali ke Quran, maka Allah yang akan menunaikan janjinya, memberikan rezekinya kepada hambanya yang telah dia janjikan. Gitu rumusnya. Maka buatlah program Quran, ya kan, yang sesuai dengan mereka. Nah, ini yang di Cibinong, masjid makan-makan, diberdayakan mak-mak. Ini masjid-masjid mitra kita, Kepala Solo, ini. Oke, itu 2 tadi. 1 Pasar Bahagia. Nah, ini yang Masjid Surah Munzalan Ibnu Abbas. Ini Pak, jam 3 pakai kapal. Pemandangan sebelah kiri ini, mak-mak nih, ini dalam kapal air nih. Hanya untuk ikut Pasar Bahagia. Nah, kayak gitu. Pakai kapal klotok karena di pesisir sungai. Solo, Ar-Rahman. Nah, efeknya demikian. Nah, sekarang itu program Quran eksternal. Nah, internal yang kami buat hari ini adalah ini dia.
Jadi kita punya program pondok Quran masjid namanya. Jadi pondok Quran masjid Ismuhu Yahya yang sudah dijalani ini. Siapa yang kami rangkul? Yang kita rangkul adalah wajah-wajah ayah bunda di sini adalah mahasiswa terbaik di kampus, baik yang sudah lulus ataupun semester terakhir, minimal IPK-nya 3,5. Kenapa demikian? Jadi mahasiswa-mahasiswa ini kita rangkul daripada dia diambil oleh, mohon maaf, perusahaan-perusahaan yang tidak berbasis Islami. Banyak anak-anak pintar kita, anak-anak soleh tadi di kampus, gara-gara duit, ujung-ujungnya kerja di sebuah perusahaan yang tak ada jadwal jam sholat asarnya. Yang akhirnya dia sholat asar sudah jam 5 karena ada jam istirahat. Sholat zuhur udah telat. Nah, maka kenapa? Karena masjid tidak mengambil peran itu. Kita rangkul mereka, kita beasiswakan mereka, karena memang dasarnya pintar, kita kasih tempat tinggal, kita kasih biaya kuliah, di luar jam kuliah, yang kuliahnya pagi sampai siang, zuhur, mereka ini, kalau ayah bunda lihat, punya pengabdian ke masyarakat. Mereka inilah yang ngajar ke buruh-buruh tadi. Nah, jadi merekanya kita didik, tapi merekanya kita didik juga untuk mengajar. Seperti itu. Nah, karena kesalahan hari ini, banyak sekali pondok-pondok yang mencetak ustadz-ustadz, mencetak kader-kader, setelah lulus, kadernya bingung mau ngapain, karena belum pernah terjun ke masyarakat. Nah, jadi ini dia. Jadi akhirnya dari program tersebut, jadi kalau ditanya, Masjid Ismu Yahya punya pondok Quran Ismu Yahya. Santrinya adalah para, tanda kutip, mahasiswa berprestasi. Lalu selain mereka yang menghafal Quran 1 bulan 1 juz bersama arti targetnya, nah mereka punya program pengabdian. Ini slide lama ya. Sekarang total ada 10 TPA binaan. Sudah ada kurang lebih 300 santri TPA dan 700 jamaah pengajian di kampung kita. Jadi masjid baru berdiri kurang lebih menuju umurnya 2 tahun ini, tapi sudah membackup 10 kampung. Nah, jadi santri-santri tadi siang tuh TPA Jadul Khairat ngajar. Ini anak-anak mualaf. Terus TPA Al-Ikhlas ada surau nganggur kita ajar. TPA Abdul Rahman Al Khair sudah 150 santrinya. Nah, jadi kita bergerak. Jadi masjid punya kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, inilah program-program Quran yang kita buat, ayah bunda. Mengajar PAUD. Nah, lalu santri-santri tadi kita turunkan juga ke perusahaan-perusahaan, membantu pengusaha-pengusaha, para profesional belajar Quran sebelum masuk kantor. Itu santri penerima amanah namanya. Nah, yang ayah bunda lihat baca Quran apa namanya sebelah kanan itu, nah itu orang-orang profesional, pekerja profesional, tapi sebelumnya mengaji. Nah, dan yang keempat tadi program Pasar Bahagia, program untuk para buruh, lalu program pemberdayaan di masyarakat. Nah, yang terakhir, program kita karena banyak yang meminta, kita buatlah program menghafal itu mudah secara online. Nah, ini sudah hampir lebih daripada 6.000 yang aktif sekarang mengaji, hampir 2.000-an setiap hari. Yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah para santri-santri, kami menyebutnya para fasilitator tadi. Santri-santri yang mungkin yang akhirnya malam mereka meluangkan waktu ngajar menghafal Quran 1 hari 1 ayat. Nah, begitulah kita mengemas Quran. Kalaulah mohon maaf hari ini riba, hari ini prostitusi, hari ini judi mendatangi manusia ke handphone, maka kita punya slogan make Quran come to people, membuat Quran mendatangi manusia. Nah, begitu ayah bunda. Seperti itu gambaran programnya. Sebagai penutup, ya kan? Sekali lagi ayah bunda yang dirahmati Allah, kerjaan utama Nabi kita itu adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Apapun profesi kita hari ini, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, itu hanyalah alat kendaraan agar kita bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas
Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya kan? Mereka semua pengusaha, tapi menjadikan pekerjaan mereka sebagai jalan silaturahmi untuk menyampaikan Quran kepada orang lain. Jangan dipisahkan. Hari ini Quran itu dipisah, ya kan? Quran hanya ada di TPA. Quran tidak boleh ada di perusahaan. Quran tidak ada boleh di Car Free Day. Quran tidak boleh ada di kantor. Bahkan di pendidikan, Quran pelajaran agama cuma 2 jam dalam sepekan. Wajar. Cita-cita masuk surga. Belajar Quran cuma 2 jam seminggu. Mikir kayak gitu loh. Nah, maka saat satu-satunya cara untuk mengembalikannya, ajak anak-anak kita untuk kembali belajar Quran. Cukup kita yang hidupnya hari ini pernah di episode babak belur. Kenapa? Karena banyak perintah yang kita lalaikan. Jangan sampai anak keturunan kita. Dan tempat belajar Quran sebagaimana Rasulullah mencontohkan yang ideal adalah di masjid. Kayak gitulah dia. Sebagaimana kalau pernah umroh, lihat ke Nabawi, habis ba'da asar, sekarang udah ba'da subuh. Ngaji semua tuh anak-anak. Nah, semoga teman-teman saya para pemakmur masjid ini bukan hanya menjadikan masjid sebagai tempat sholat, tapi menjadikan masjid sebagai pusat pembetulan umat, kaderisasi umat. Apa yang diberikan, apa yang disikat, Quran yang dicekokin kepada mereka. Setelah Qurannya hidup di kepala dan di hati, nanti dia yang Allah yang akan membimbingnya untuk menapaki ilmu-ilmu berikutnya. Jangan kebalik. Jangan ilmu-ilmu yang luar dulu. Nah, ilmu Quran dulu. Nanti kalau ilmu di luar Quran, dia sombong. Dia keras hatinya. Karena Quran la yamassuhu illal mutahharun. Hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang suci. Suci hatinya, bersih dirinya. Dan Quran yang mengikis orang-orang munafik seperti itu. Demikian Bang Haris, ya kan? Yang bisa disampaikan sesuai dengan tema malam hari ini. Saya menceritakan yang sudah dikerjakan. Kembalikan kepada host. Mohon maaf kalau waktunya offside, ya kan? Ya beginilah kalau cerita Quran. Pak, ini kita. Pak, sadar. Nah, mabuk Quran. Kayak gitu lah. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz, jazakallah khair, KIEN. Terima kasih atas ilmu bermanfaat yang diberikan kepada kami. Mari bersama-sama kita ucapkan takbir untuk KIEN. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, KIEN, tadi ada satu quote yang saya tangkap di terakhir-terakhir tadi, make Quran come to people. Nah ini Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana program-program Baitul Quran ini nanti membuat bisa mengajak banyak orang ya untuk kembali ke masjid, kembali ke Quran. Ada beberapa poin penting ya, prinsip-prinsip penting tadi disampaikan oleh KIEN. Kenapa harus Al-Quran ya? Karena Al-Quran adalah manual book. Dan profesi terbaik adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Taat dulu baru dapat ilmu, harta jabatan ya. Al-Quran adalah mujizat. Dan yang paling unik di sini, jadi saya selalu mengikuti ya tausiah dari KIEN ini, ada apa istilah-istilah yang untuk memudahkan kita memahami ya. Al-Quran ada 6236 SKS. Nah ini kalau orang yang suka kuliah pasti senang ya dengan apa istilah-istilah SKS. Berarti kita harus belajar 6.236 SKS. Nah, Masya Allah. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Jangan sampai nanti di kuburan kita ditanya sudah berapa SKS yang lulus. Kita jawabnya cuma 5 atau 10 SKS ya. Masya Allah. Dan tadi KIEN juga sampaikan kesempurnaan Quran bukan di hafalan, ya, tapi pada amalan dan prakteknya. Walaupun KIEN juga yang menginisiasi program MIM ya, menghafal itu mudah. Jadi menghafal itu mudah, memahami dan mengamalkan itu yang sulit. Ya semoga nanti dengan apa ilmu yang disampaikan oleh KIEN ini memudahkan kita semuanya, menghafal mudah, memahami mudah, dan insya Allah mengamalkannya juga mudah. Jadi ada juga beberapa program Quran yang dicontohkan oleh KIEN, yaitu Pasar Bahagia ya, yang saya catat ya, pejuang bangunan, penerimaan manfaat, pondok Quran ya, yang dikirim ke TPA-TPA, perusahaan-perusahaan, dan yang terakhir MIM. Kebetulan juga banyak orang-orang masjid, alumni PMB yang juga mengikuti kelas MIM dari KIEN. Dan Masya Allah sampai sekarang masih istiqomah berjalan.
Ya, KYN mungkin ada sekitar 20 menit KYN saya buka sesi tanya jawab. Mohon izin waktunya Kiai untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta PMB 6. Teman-teman peserta PMB 6 silakan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand ya. Jarang-jarang ini kita bisa berkomunikasi dengan KYN. Masya Allah. Langsung saja dengan Ustadz Andi Hashir di Sulawesi. Nah ini unik KYN. Ustadz Andi Hashir ini kalau mau ikut PMB dia harus turun gunung dulu. Allahu Akbar. Supaya dapat sinyal. Kalau dapat sinyal baru bisa ikut PMB. Setelah itu izin lagi naik gunung lagi katanya begitu. Allah. Mohon doa Kiai. Silakan Ustadz Andi. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sempat terlewatkan ada 30 menit baru saya muncul. Yang ingin saya tanyakan karena kemarin kami sudah memulai peletakan batu pertama musala di dusun kami di Lempong Loang. Alhamdulillah bertepatan dengan 1 Muharram, momentum yang luar biasa yang kami rangkaikan dan makan-makan bersama. Kedepannya ini karena mayoritas masyarakat kami itu masih animis, artinya mereka masih belum memahami yang namanya siapa sih yang harus disembah sebenarnya. Artinya mereka berislam tetapi mereka masih menduakan Allah. Nah, inilah tantangan saya dengan teman-teman yang muda untuk mengajak dan menyuarakan kembali Al-Quran. Bagaimana caranya kami mendekati mereka untuk berakhlak ke mereka untuk menyampaikan Al-Quran. Itu adalah PR kami yang pertama di dalam kami membangun musala ini. Cukup itu saja dulu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Andi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mendakwai orang-orang yang notabene menyembah Allah tapi juga ada paham di sana. Silakan. Pak Andi, terima kasih. Jadi berarti masuk metodologi dakwah. Quran sudah mengajarkan kita di salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Basira wa nazira. Pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, maka metodologi dakwah nomor 1 adalah sampaikan kabar gembira dulu. Nah, bagaimana menyampaikan kabar gembira ini? Bentuknya bukan hanya kata-kata, surga tuh gini loh, gitu loh, bukan begitu. Tapi menyampaikan, memvisualisasikan surga dalam bentuk realitas, atau kalau kita sebut surga itu jannah itu ya kebahagiaan. Apa yang dibutuhkan orang tersebut, itulah yang kita hadirkan. Seperti yang saya contohkan tadi, ternyata yang dibutuhkan oleh para buruh bangunan, yang dibutuhkan teman-teman ojek online tadi adalah sembako. Nah, sembako itulah kita buat, tidak banyak nilainya, cuma 25.000, tapi itu sudah cukup membuat mereka tertarik untuk datang. Nah, gitulah ya salah satu metode lah. Karena gini, ada 2 konsep yang kita lihat selama ini sering misling. Pengusaha kaya datang bagi-bagi sembako, tapi tak bawa Quran. Ustadz datang masuk kampung bawa Quran, tapi tak bawa sembako. Nah, tak bawa logistik. Nah, maka dua-duanya harus dibawa. Logistiknya dibawa, perutnya dibawa, kepalanya, pengetahuannya kita bawa juga. Dua-duanya. Nah, maka hadirkanlah sebuah program. Dan kalau ditanya, apa program yang terbaik, yang paling mudah untuk menyatukan orang? Jawabannya berulang-ulang Allah perintahkan di Quran. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Berilah makan daripada yang disukai daripada orang yatim, orang miskin, dan para budak. Nah, maka Allah udah kasih password, makan.
Dari mana Ustadz cara ngasih makannya? Balik-balik lagi begitu pertanyaannya. Maka ada perintah berikutnya. Surah 9 ayat 103. Min amwalihim. Ngamennya di luar, di kota, distribusikannya ke sana. Itu kenapa ada perintah di surah Al-Hasr, ya kan? Kalau dapat harta itu disuruh berputar, bukan hanya untuk satu kelompok saja. Gitulah Bang Andi caranya. Jadi kalau dia strategi metodologinya, kasih makan dulu. Nggak usah pakai ngomong Quran. Ngomong, dari mana ini? Ini dari masjid, Pak. Oh, masjid bagi-bagi makan ya? Iya, memang tugas kami, Pak. Perintah yang Tuhan kami sampaikan di Quran itu begini. Oh, gitu ya ternyata ya. Nah, baru pelan-pelan. Nah, saya aja sama di kampung saya itu, di masjid kami itu 97% non-muslim. Di Munzalan juga non-muslim. Lalu gimana caranya kita bisa berdakwah ke sana? Yang muslim kita bikin program tetangga baik. Per 2 pekan kita antarkan cuman beras 2,5 kilo, minyak goreng 20-30 ribu. Tapi kita sudah memasangkan branding position. Bukankah mereka melakukan itu? Mohon maaf, para suntikan dana dari Vatikan dan sebagainya itu cuma bawa sekota Indomie masuk ke pedalaman. Kenapa kita tidak mau contek? Kan begitu dia. Nah, ngamennya keluar. Nah, jadi maka Bang Andi, dakwanya itu ada 3 sisi. Saya sering sampaikan. Dakwah itu ada segitiga dakwah. 1, mendakwahi kader. Kader kita penting untuk melanjutkan andi-andi berikutnya. Yang kedua, mendakwahi para muhsinin. Saudagar-saudagar tadi. Metode dakwah kalau kader kita ram kayak anak ayam gitu ya, dijaga 24 jam bersama. Nah, kalau muhsinin kita bikinkan program, mendatangi mereka, mendoakan perusahaan mereka, mengajarkan mereka ngaji, misalkan kayak gitu. Nah, apa goal saya para muhsinin? Sini, daripada hartamu kena hisab Allah, saya menjadi jembatan amal soleh. Pak, kita punya program Pak di pedalaman. Programnya gini Pak. Nah, kita pengen bagi 100 karung beras. Nah, kalau saya ngomong sama para muslimin kayak gini, saya nggak bilang minta duit, nggak kayak gitu. Mana tahu Bapak punya saudara, punya teman, ya kan, pengen ikutan terlibat. Nah, mohon bisa dibantu disebarkan. Ini ada poster grup WhatsApp. Nanti saya kirimkan ya Pak poster ininya. Mana tahu jadi dari wasilah tangan Bapak banyak orang-orang baik membantu. Maka pertanyaan kedua yang muncul dari dia adalah, kira-kira kalau saya sendiri yang ikut support gimana caranya? Sudah, gitu caranya. Menjual tanpa dirasa dijual. Nah, dakwah ke muslimin, dapat kekuatan dari muslimin, ya kan, kita belikan alat tempur dakwah tadi, nah bawalah kader kita, baru dakwahnya ngabiskannya ke orang-orang ateis tadi, kasih makan. Nah, pelan-pelan duduk ngopi bareng, jangan langsung bikin tablik akbar, ya kan? Duduk makan-makan aja, makan-makan, ngobrol kita, santai. Nah, kayak Ustadz Fadlan Gamalatan, dakwahnya sampai bawa sabun ke Papua, karena dibohongi orang-orang itu, disirami pakai minyak babi, ya kan? Nah, dipikir supaya tidak nyamuk. Akhirnya begitu diajarkan yang benar, diajarkan toharo, diajarkan wudhu, bersahadat orang-orang. Ternyata Islam itu indah. Jadi kesimpulannya hari ini, orang-orang itu belum mau masuk Islam atau orang-orang itu belum menjalankan Islam sepenuhnya karena Islam tidak disampaikan dengan cara yang benar sebagaimana Rasulullah. Gitu aja Bang Andi. Sampaikanlah. Kata orang tiba-tiba datang neraka ente, ya kan? Nauzubillah. Maka basiran, sampaikan kabar gembira dulu. Peringatannya itu baru kita bisa jalankan kalau dia sudah masuk dalam ranah kader kita tadi. Artinya dicaci pun sudah tidak sakit hati karena dia sudah tahu yang kita sampaikan ngajak kebaikan buat dia. Gitu Bang Andi. Allah. Kita dulu Mas Andi. Gimana? Sudah bisa ditangkap jawaban dari KN? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi sampaikan kabar gembira dulu, jangan langsung dikasih peringatan. Nah itu tadi ya poin penting yang tadi saya catat. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya, KN dari Suro Sahabat Muda. Nah, ini kanan ini anak-anak muda yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Perkenalkan Ustadz, saya Nida dari Surau Sahabat Muda Malang, Ustadz. Ya, Malang, Masya Allah. Silakan, Tafadol. Mau tanya Ustadz, jadi kalau di surau kami ini kan kami memang fokusnya itu ke anak muda Ustadz. Nah, mau tanya itu gini Ustadz, gimana bikin anak muda itu tertarik belajar Quran gitu Ustadz. Nah, kalau di kami tuh biasanya sudah rutin tuh odot setiap selesai sholat, ada juga kelas tahsin. Tapi kadang mungkin belum ini apa ya, belum istiqomah mungkin karena masih pengen belajar gitu. Nah, gimana Ustadz, mungkin ada masukan biar anak muda itu tertarik belajar Quran gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Terima kasih Dek Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kay, mungkin bisa disampaikan. Ya. Ukti Nida tanyakan kepada surau sahabat tua, mungkin sudah alami kali. Ini kan surau sahabat muda. Oke. Sahabat muda tanya sahabat tua Kay ya, Masya Allah. Jadi dalam seni menggerakkan manusia, jangan langsung kepada how to, tapi bangun dulu why. Pertanyaan yang muncul di orang, kenapa sih saya harus belajar tahsin? Kenapa sih saya harus ikut odots? Nah, gitu dia. Maka kalau Nida lihat bagaimana cara saya menyampaikan tadi, saya Anda langsung cerita program. Saya menceritakan why-nya dulu. Kenapa kita harus mengerjakan itu? Maka ada program filtrasi, program produk penetrasi, istilah orang tuh, produk penetrasi. Contoh, KFC bikin program paket attack misalkan. Bayar 17.000 dapat 2 ayam sayap, nasi sama minuman Pepsi. Jam sekian. Orang berbondong-bondong ke Pepsi. Padahal orang beli bukan hanya itu, beli produk yang lain-lain. Nah, bikin dulu program produk penetrasi untuk anak muda datang. Carilah apa yang paling anak muda suka. Maka kalau mau datangkan anak muda, cari ustadz, ustazah yang digandrungi anak muda. Nah, anak muda itu sharingnya tidak jauh-jauh dari hijrah, tidak jauh-jauh dari jodoh, tidak jauh-jauh dari rezeki, tidak jauh-jauh daripada bagaimana sukses usia muda. Tema-tema itu yang diangkat. Nah, setelah datang ramai, contoh kita mau membuat anak muda ada 50 orang yang belajar ngaji. Tapi yang datang di majelis yang itu aja cuma 30. Impossible. Nah, maka di produk yang paling laku, ibarat yang paling mudah diterima orang, semua orang butuh nikah, segini hari, ya kan, pacaran, misalnya. Macam-macam lah ya. Segini hari masih susah cari kerjaan. Nah, gitu-gitu tema-tema majelisnya. Cari aktor-aktor Malang, itu banyak sekali orang-orang hebat di Malang, ya kan. Nah, maka bikin dulu program besarnya biasanya, misalkan bikin tablik akbar atau majelis besar yang datang 300 orang. Nah, kalau ke filter 30%, nanti seujung daripada acara itu, baik Bapak Ibu sekalian, jadi adik, berarti kalau ingin sukses kuliahnya, maka rumusnya adalah sukseskan dulu hubungannya bersama Allah. Gimana sukses hubungan bersama Allah? Maka harus pahami dulu cara berkomunikasi sama Allah. Gimana caranya? Ada di Quran. Maka musola ini, surau ini membuat sebuah program dalam rangka riado, ikhtiar, mendampingi kesuksesan kawan-kawan. Mari ikuti program tahsin kita. Enak nggak kira-kira? Closing nggak tuh kalau kayak gitu? Nah, itu tugas MC. Nah, harus pandai-pandai ngomong kayak gitu MC-nya. Ya kan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi setiap ada majelis, setiap ada event besar, itu harus ada closing-nya, harus ada tujuan daripada kenapa event itu diselenggarakan. Bukan hanya bubar-bubar gitu aja. Gitu rumusnya. Contoh, gimana cara saya ngerangkul anak muda? Saya buat Saturday night. Ya kan? Ada ustadz mudanya, lalu ada akapela atau nasyid atau akustik, cuman pakai gitar akustik. Datanglah anak-anak muda ring 2, ring 3 di warung kopi tadi tuh. Nah, mereka daripada nongkrong di warung kopi, mending nongkrong di masjid. Kita siapkan, bahkan kita jualan di masjid itu. Di teras masjid maksudnya, di luar ya, di teras ya. Jual sosis, jual apa, datang tuh anak-anak muda. Nah, dari situ baru kita buat, yuk, mau ikut nggak pesantren anak muda? Datanglah, daftarlah mereka. Jadi harus ada stepping. Nah, gitu. Jadi untuk menyampaikan satu produk saja, itu enggak kucuk-kucuk, ayo, gitu loh. Begitulah kaidah tanda kutip marketing. Bagaimana kapitalis saja untuk hanya sekedar menyampaikan, mohon maaf, pesan-pesan yang buruk-buruk, pakai film, pakai
ya dan sebagainya lah. Kayak gitu ya Kak Nida ya. Jadi bikin program, bikin majelis, berani ngundang tokoh-tokoh muda yang sedang digandrungi di Malang ataupun dari luar, silakan, karena itu yang kami lakukan di Pontianak. Bahkan kami di Pontianak sedikit akses ke tokoh-tokoh, tapi awal-awal setiap bulan dulu kita pernah setiap bulan mengundang almarhum Arifin Ilham, bulan depannya Ustaz Abdul Somad, bulan depannya Ustaz Hidayat, bulan depannya siapa namanya Riri Sulaiman, bulan depannya lagi Ustaz Khalid Basalama, sehingga momentum tidak putus. Dapat kita banyak orang. Dari situ baru kita arahkan, yuk. Habis itu kita tetap pesan sponsor sama para ustadz-ustadz itu. Kawan-kawan semua yang pengen belajar hijrah, ikuti aja program di masjid ini. Gitu dia. Akhirnya jadilah sebuah peta yang makin besar hari ini. Sip, selamat praktek. Insyaallah. Siap, Kiai. Sampaikan wae, jangan langsung how to. Ini juga poin penting ya. Setiap event harus ada closingnya. Ya. Teman-teman, biasanya dari guru-guru kita itu ada kata-kata singkat yang mudah untuk diingat dan dihafal. Nah, ini yang perlu kita catat ya, yang penting-penting nih. Saya juga mencatat nih, baru kemarin nggak nyampaikan juga, Kiai. Di angkatan sebelumnya maksudnya. Izin Kiai, ini ada pertanyaan di kolom chat, Kiai. Izin bertanya, bagaimana masjid kami bisa mengikuti program-program Quran yang sudah dicontohkan tadi di Masjid Ismuhu Yahya, Kiai? Mungkin bisa disampaikan. Prinsipnya kita open minded. Kalau kawan-kawan mau belajar, mau mengcopy paste, monggo. Nanti saya kasih kontak. Ustadz Haris kasih aja kontak Ustadz Ihsan. Itu public relation-nya masjid kita untuk mengetahui program-program yang sudah kita ada. Nanti tinggal silakan dimanfaatkan. Siap, Kiai. Nanti saya kirim nomor Ustadz Ihsan. Siap. Oke, Kiai, ini ada satu lagi pertanyaan, Kiai, mungkin terakhir. Assalamualaikum Ustadz Adi. Mau bertanya dari masjid tempat saya sampai saat ini belum ada program Baitul Quran. Baru sendiri saja yang mau, cuma 1 atau 2 orang saja yang ngaji di masjid. Saya maunya terus ada dan terprogram khusus. Sudah terprogram khusus, kemudian sudah pernah saya lakukan dan sampaikan, tapi berhenti karena tidak ada yang ikut lagi. Dan saya ragu mengukur kemampuan sendiri setelah, bentar kayak ini agak tulisannya. Setelah saya tahu untuk menyampaikan maksud isi Quran, rupanya nggak cukup cuma modal mau dan bisa baca dengan benar saja, tapi harus ada syarat dan keahlian menguasai 15 bidang ilmu, lughat, nahwu shorof, fikih, hadis, asbabul nuzul, dan lain-lain. Bagaimana dengan keterbatasan ilmu untuk menyampaikan? Iman yang masih naik turun juga tidak ada keberanian. Ngerasain yang lain nggak mau ikut gantian. Untuk menyampaikan, jadi saya milih belajar dan mengamalkan mandiri saja. Dakwai diri sendiri terus nih, Kiai, akhirnya. Ini perlu tips dari Kiai. Ahlan, Kiai. Begitulah peta permainan iblis. Sehingga akhirnya, kebayang nggak ya? Kebayangkan perintah Qur'annya belajar dan mengajarkan, perintah Rasulullah, hadisnya belajar mengajarkan Qur'an. Belum sempat gara-gara kita mau belajar nahwu shorof, belajar ilmu alat, kita tidak sempat, takut ngajarkan anak, takut ngajarkan istri, takut ngajarkan tetangga, keburu mati. Terus kalau Rasulullah tanya, gimana nanti? Apa kau tak ngajarkan Quran? Mau jawab apa kita kira-kira? Maka ya bunda yang rahmati Allah, itu benar. Puncak saya pun sedang mengupgrade diri, belajar lagi modul dari Mesir, understanding Quran, belajar lagi benarkan tahsin, lagi cocokkan waktu sama guru, lagi belajar bahasa Arab. Kalau saya nunggu selesai belajarnya, maka tidak jadi masjidnya. Kalau saya nunggu selesai belajarnya, tidak ada santrinya. Nah, maka kita pilah-pilah, lihat dulu yang artinya analisa target market dakwah. Coba perhatikan, kalau saya lihat, saya pun bisa belajar baca Quran, itu bukan karena guru Quran yang expert. Saya belajar sama guru ngaji kampung. Dan banyak, coba ayah bunda tengok hari ini,
Bapak Ibu pun hari ini bisa belajar ngaji, itu bukan karena lulusan luar negeri, lulusan S1 LC, bukan kan? Tapi sebagian besar orang bisa ngaji. Mas Haris bisa belajar ngaji dengan siapa, Mas Haris? Ngaji kampung. Di kampung. Kebayang nggak kalau guru ngaji insecure? Aduh, aku kan belum bisa nahu sorof. Ngaji semua kita bodoh ujung-ujungnya. Barulah tertati-tati belajar. Nah, maka sebagai bentuk latihannya bilang, justru gini, kalau saya punya hipotesa tuh gini ya, amalan yang satu itu akan mengantarkan kita untuk bisa punya amalan berikutnya lagi. Nah, jadi mulai saja Bang, ya kan? Tentu yang diajarkan adalah orang-orang yang buta huruf Quran, yang diajarkan mungkin anak-anak, yang diajarkan orang-orang baru belajar hijrah, enggak apa-apa. Nah, sambil kasih tahu saya pun masih belajar nih, Bos. Kayak gitu. Nanti dari situlah Allah akan mudahkan kita belajar nahwu sorof. Allah akan mudahkan kita belajar manti. Allah akan mudahkan kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi dapat satu ilmu praktekkan, dapat satu ilmu praktekkan. Begitulah yang saya lakukan, teman-teman. Ya kan? Kalau nunggu sempurna, maka kita keburu meninggal dulu. Nggak ada guru ngaji kampung. Dan akhirnya kita semua buta huruf Quran. Nah, ini bahaya pemahaman seperti ini. Nah, jadi belajar jenjang tentu, dan saya sudah pernah ketemu, ya kan, beberapa guru-guru profesor-profesor Quran yang sangat aktif dalam kepahaman Quran. Begitu ngajarkan yang buta huruf Quran, itu gapnya terlalu jauh. Gimana Bang, ngerti nggak Bang? Pusing kepala saya, nggak ngerti. Nah, gitulah kata orang-orang tuh. Malah nggak ngerti, dia ketinggian. Nah, tapi begitu saya suruh yang ngajar ngaji ini adalah santri yang juga masih sedang ngafal Quran, nyambung, bisa berbagi cerita. Jadi profesor S2 ngajarkan mahasiswa S1, yang S1 ngajarkan anak SMA, SMA mengajarkan anak SMP, begitulah jenjangnya. Nah, jadi kita pun yang penting gerak dulu, ya kan, sambil kita belajar. Itu pemahaman saya ya, yang udah saya lakukan juga. Wallahu a'lam bishawab. Tentu semua orang punya ideologi masing-masing dan saya tidak menyalahkan. Ada orang takut nanti saya jadi jariah keburukan dong, ya kan? Dan kalau saya justru berpikirnya kebalik, justru balik-baliknya ke niat. Nanti Allah yang akan bantu betulkan pelan-pelan. Saya buat pondok, kalau pakai gaya berpikir linier, otak linier, harus ada gedungnya dulu. Rekrut dulu ustadznya. Nah, buatkan kamar santrinya, baru kita rekrut buat pondok. Kalau saya pakai gaya linier, maka akhirnya itu banyak kenapa orang-orang pintar, punya titel, punya ilmu yang tinggi, tidak jadi-jadi pondoknya, tidak jadi-jadi masjidnya. Akhirnya karena saya berpikir saya nih sebelum mati harus meninggalkan 3 warisan. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa dari anak yang soleh. Dan ternyata 3 hal itu bisa dikemas dalam satu agenda, yaitu membuat pondok. Ketika saya buat pondok, ya Bunda yang rahmati Allah, gedungnya belum jadi, kamar santrinya. Terus ustadznya tidak ada. Akhirnya karena Ramadan 2021 sudah bilang harus masjidnya baru 50%, sudah tak pakai sholat. Belum berdinding, cuman beratap. Kalau hujan, banjir masuk. Kamar santrinya itu bercampur dengan dapur. Di situ dapur, di kamar santri. Tapi beginilah Rasulullah di awal. Bangun dulu manusianya. Nanti dia akan bangun gedungnya. Tapi kalau bangun gedungnya dulu, baru datangkan manusia, maka yang datang manusia oportunis. Nah, efek daripada itu, jalan sebulan, jalan 2 bulan, Allah mulai tunjukkan pertolongan. Allah bilang sama malaikat, Allah bisik-bisik sama malaikat, malaikat, tengok tuh si EN, serius dia ngurus masjid kita. Udah deh, datanglah Allah kirimkan Ustadz Farid, salah satu musyrif terbaik di Jawa Barat, ya kan, mengajar khusus kelas takhasus, pindah hijrah ke Pontianak suami istri, lulus lagi kuliah di Qatar, ya kan. Allah kirimkan lagi salah satu lulusan terbaik dari Darul Quran, Ustadz Yusuf Mansur. Allah luluskan terbaik lagi lulusan UI berdatangan. Nah, maka rumusnya jadikan dulu gulanya, nanti semutnya berdatangan. Tapi kalau nunggu semutnya datang, itu datang gulanya, gitu kawan-kawan. Sip, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi, barusan saya share
nomor WA Ustadz Iksan kayak ya, betul ya? Ya. Di kolom chat. Nanti teman-teman yang ingin mengetahui program Quran di Masjid Ismu Yahya bisa langsung menghubungi Ustadz Iksan ya. Kalau saya juga sudah pernah ketemu dengan beliau, masalah tabarakallah banyak ilmunya ya. Ini santri dari KIN. Jadi PMB ini nggak main-main, langsung gurunya ya. Jadi bukan santrinya yang suruh nyampaikan materi. Tadi juga dapat poin penting dari KIN ya. Satu lagi ya dari pertanyaan tadi bahwa banyak gitu ya. Setan itu menggoda kita supaya kita itu berhenti beramal soleh, takut mengajarkan, takut belajar, nanti keburu mati ya. Ini masya Allah ya, jangan sampai ya nanti kita nggak sempat ngajari, nggak sempat beramal soleh, kita keburu mati, nanti ditanya berapa SKS kita nggak bisa jawab ya. Amalannya siap Kiai. Masalahnya nggak boleh ngulang, nggak ada tempat ngulang masalahnya. Iya itulah. Terus kalau dihitung IPK-nya, waduh, 0, berapa? Aduh. Nah, itu yang mengerikan ya Bunda rahmati Allah. Masya Allah. Iya. Ya. Maka doa saya, kemarin kalau ketemu teman-teman, Kiai minta doa dong, doanya tidak ada lain. Semoga kita semua, antum, diizinkan menyelesaikan 6.236 ayat mengamalkan. Amin, ya Allah. Teman-teman juga sebelum mati. Nah, maka di list tuh, Ustaz Andri, ajak santri-santri Eko Surau, kumpulkan namanya semesta amal soleh. Apa aja sih amal soleh yang diperintahkan Allah di Quran? Kumpulkan dan jadikan KPI untuk dikerjakan sebelum mati. Begitu dia. Kan itu yang dicontohkan guru kita Kiai Lukman. Nah, semua lini dibabat habis. Ngurus anak yatim, ngurus tukang gali kubur, ngurus tukang mandikan jenazah, guru ngaji kampung, ngurus pengusaha, mencontohkan biru waliden, siar makanan halal, siar rezeki halal. Nah, kebayang coba. Itu semua akan dipertanyakan karena itulah poin-poin buat balik ke surganya Allah nanti, Bang Aris. Ya Allah ya, jadi ini juga menjadi ilmu baru buat saya pribadi, walaupun saya juga mengikuti PMB dari angkatan 1 sampai 6, bahwa sebenarnya kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk 6.236 SKS. Saya nggak tahu berapa IPK saya saat ini, ya kan? Jangan sampai nanti kalau sudah dipanggil IPK-nya nggak kumlot gitu ya. Allahu Akbar. Akbar Kiai, terima kasih ya Kiai, jazakallahu khair. Untuk menutup sesi pelatihan pada malam hari ini, Kiai izin ada closing statement dari Kiai. Insya Allah closing statement ini bisa menjadi ilmu nafian bagi kita. Ahlan Kiai. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah tuh udah baik banget sekali. Allah udah kasih bocoran semuanya tentang hidup bahagia ada di Quran. Tapi karena kitanya selama ini menempatkan Quran tuh di belakang, kita cuma menempatkan Quran seperti bacaan. Kita menempatkan Quran tidak lebih keren daripada buku-buku novel yang mahal. Bahkan kita hanya menempatkan Quran hanya sekedar barang hantaran saat nikahan. Jadi kalau yang paling penting, kita kesampingkan masjid, kita kesampingkan semua program Baitul Quran. Kita tanya diri kita sendiri. Kalau hari ini hidup kita belum bahagia, jangan-jangan kita sedang jauh dari Quran. Itu aja kata kuncinya. Karena Allah sudah berfirman, Kulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda. Turunlah kau berdua dari surga ini, kata Allah, mengusir Adam dan Hawa. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apabila ketemu petunjukku, kata Allah, ikutilah petunjukku. Maka dua janjiku kepadamu, wala khaufun, tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, tak ada kesedihan. Berarti kalau ketakutannya sudah dicabut sama Allah, kesedihannya sudah dicabut sama Allah, yang tersisa hanyalah bahagia. Ada duit, tak ada duit, tetap bahagia. Lagi di atas, lagi di bawah, tetap bahagia. Lagi jomblo, ya kan, atau baru nikah, tetap bahagia. Udah punya anak, belum punya anak, tetap bahagia. Nggak ada hubungannya. Karena kebahagiaan itu adalah litutma'inna qulubuhum bizikrillah. Karena banyak-banyak mengingat Allah. Dan apa pentingnya bahagia? Ya ayuhat nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah tidak bilang wahai jiwa-jiwa kaya. Jiwa-jiwa yang berjabatan. Jiwa-jiwa yang cerdas, yang pintar, yang kuat, yang perkasa. Tapi Allah bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuk ke surgaku dengan ridhoku, kata Allah.
Jadi kalau mau masuk surga, pastikan kita selalu dalam keadaan bahagia. Jangan sampai 1 detik, 1 menit, 1 jam ke depan, malaikat maut, tahun depan, 10 tahun ke depan, malaikat maut mencabut nyawa kita dalam sedang kepusingan memikirkan hutang, kepusingan memikirkan jabatan, kepusingan memikirkan kehidupan kita, lupa memikirkan apa yang Tuhan kita inginkan. Gitu, Ustaz. Back to Quran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'an di sesi pelatihan PMB 6 materi yang ke-15 ya di pilar Baitul Quran. Dan tadi ada terakhir yang saya tangkap dari Kiai EN bahwa jangan-jangan kalau kita sampai saat ini belum bahagia, mungkin kita masih jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Semoga ini menjadi satu kalimat ya yang kita bisa tanamkan, kita install ke hati kita back to Quran supaya kita menjadi hidup yang bahagia. Insya Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih KYN, izin saya menutup sesi pelatihan ini. Mari teman-teman semuanya peserta PMB 6 kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terima Allah. kasih ya, Kang Arsya. Terima kasih. Semuanya, Bu Hesti, Kang Andri, Kang Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, tadi luar biasa ilmu yang disampaikan oleh guru kita, KIEN ya. Dan setiap angkatan itu materinya selalu dinamis ya. Ada sesuatu baru yang kita pahami ya dari kata-kata singkat tadi. Silakan teman-teman kalau ingin berbagi cerita, sharing, masukan, bertanya ya. Ini insya Allah ada teman belajar ya. Saya sendiri jadi teman belajar Taman Begadang, ada Bang Gun ya. Insya Allah nanti ada Bang Huda, Bang Haji, ada Buya Yasril ya. Insya Allah ada siapa lagi nih? Ya, insya Allah ada alumni ya dari PMB angkatan 1 sampai PMB 5 untuk bersama. Masya Allah, berkah. Siap. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing. Ustadz Andi gimana, mau naik gunung lagi atau masih tetap? Iya. Ya sebelum saya Semangat ya, pulang, tambah semangat ya. alhamdulillah, insya Allah. Masya Allah. Sebelum saya pulang, luar biasa tadi materi yang dibawakan. Saya langsung kayak saya merasa terpukul sekali dengan materi tadi. Apalagi setelah acara peletakan batu pertama di musola kami, yang insya Allah menjadi bermanfaat untuk masyarakat di atas, karena itu adalah wakaf dari Ketua RT yang diberikan amanah kepada saya untuk mengelola. Dan ada satu hal kemarin yang membuat saya di saat saya terakhir meletakkan juga batu pertama di sana, saya merasa bahwa ada yang menepuk-nepuk pundak saya. Masya Allah. Karena di lokasi itu memang di bawah musola itu ada sungai. Itu ada sungai yang agak besar. Terasa entah saya sadar atau tidak membisikkan bahwa surga, di dalam surga itu mengalir surga-surganya. Di bawahnya ya. Masya Allah. Pada waktu itu saya merasakan bahwa apakah seperti ini baginda Rasulullah di saat dia hijrah ke Madinah memperjuangkan Islam. Tapi saya berpikir bahwa kenapa Allah yang memilih saya untuk
mengurusi ini semua. Sementara dulu kelakuan saya malah hasil uang masjid saya ambil untuk bermabuk-mabukan apa segala macam. Apa sebenarnya? Saya malah bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apa yang Allah mau tunjukkan kepada saya? Ustaz, Itu yang sempat saya pikirkan. apa Ustaz tadi disampaikan pernah menggunakan uang masjid untuk mabuk? Maksudnya gimana Ustaz? Ya, dulu waktu saya masih muda, masih belum mengenal masjid, malah memang saya ada geng itu karena kami adalah pedagang, anak-anak pedagang di terminal. Iya. Yang saya bilang nakal. Saya dulu memang pedagang di terminal itu. Jadi kalau malam itu terkadang saya dengan teman-teman karena iseng apa segala macam, kadang mengambil uang celengan masjid. Ya Allah. Sekarang antum yang dipilih untuk memakmurkan masjid ya. Itu yang membuat saya sampai sekarang tidak Masya Allah. bisa. Allah ingin tunjukkan ke antum Masih nih. banyak salah. Allah masih sayang antum. Masya Allah. Dan saya melakukan dan saya tobat di saat saya melamar seseorang, dan saya berjanji setelah saya melamar ini saya menutup semua kemaksiatan saya dan betul-betul berbuat. Oh, ini bisa dibuat cerita ini ya, bisa dibuat testimoni. Artinya antum dulu pernah menggunakan uang masjid ya, bahkan nyuri uang masjid untuk aktivitas yang negatif ya. Tapi sekarang antum disadarkan ya, tiap kali antum ikut sesi saya lihat Ustadz Andi ini menangis gitu ya, menangis. Kenapa harus saya yang dipilih gitu ya? Kenapa nggak yang lulusan pondok pesantren ya Ustadz ya? Kenapa yang penuh dosa ini yang dipilih? Itu insya Allah kata Kiai Lukman, Allah sayang kita Ustadz. Saya juga demikian. Ya, saya juga bukan lulusan dari pondok pesantren ya. Saya ditempatkan dengan Kiai bahwa Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali juga bukan lulusan pondok pesantren ya. Kalau tadi Kiai EN juga sampaikan jangan tunggu sempurna ya. Ya, belajar terus, mengajarkan terus ya. Jangan sampai keburu mati kita nggak sempat beramal soleh. Nah, ini saran ibu, kita dikasih umur ya juga ya, nggak mudah. Insya Allah kita sama-sama bergandengan tangan ya untuk sama-sama golek sangu mati, cari bekal mati lewat masjid. Insya Allah. Doakan untuk pembangunan musala kami lancar. Amin ya Allah. Walaupun kemarin sudah ada yang menyumbang 30 sak semen, alhamdulillah. Ya, itu dari pembina Kurir Langit langsung, yang sekaligus dia mendoakan dan meletakkan batu pertama. Insya Allah saya doakan antum istiqomah untuk terus bersih hati, lurus niat, itu yang penting. Biasanya teman-teman PMB 6 ya, PMB ya, itu akan berkontraksi otaknya. Karena mindsetnya akan dirubah ya kan, bahwa oh masjid itu ternyata milik Allah ya, bukan milik pengurus, bukan milik DKM. Oh, cara makmurkan masjid kayak gini ya. Oh, harusnya ini ya ada perintah ya untuk peduli sama anak yatim lewat masjid. Nah, ini ilmu-ilmu ini yang kita dapatkan dari Al-Qur'an ya kan. Ini yang nantinya biasanya Ustadz Adi, kita akan berkontraksi, dan setelah kontraksi setan itu akan mengganggu. Udah nanti aja gitu ya, jangan bergerak, tunda lah, masih perlu belajar banyak lagi, otakmu masih konstruksi kayak gitulah. Nah itu setannya akan begitu ya, sehingga kita tunda kebaikan, kita nggak start small, start easy ya. Kalau kata Kiai Lukman, start small, mulai dari yang kecil, mulai dari yang mudah ya, jangan tunggu sempurna ya. Jangan-jangan kita nggak sedang memprioritaskan Allah, seolah-olah kita memprioritaskan Allah, padahal enggak. Ya, ini sudah menjadi tantangan bagi kita yang sudah disadarkan ya melalui pelatihan PMB, melalui wasilah PMB ini sudah sadar nih ya, oh masjid itu milik Allah, kita harus makmurin masjid ya. Makanya ada doa kan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jadi ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar dan beri kekuatan untuk menjalankan. Ya, kekuatan ini yang kadang
kita itu nggak bisa gitu ya, sudah tahu itu baik tapi kita nggak bisa jalankan. Nah ini sama ya, kita tahu di PMB ini adalah kebenaran-kebenaran, tapi kita cuma diem gitu, nggak bergerak, ya nggak mengamalkan ya. Kemudian balik lagi pada pemahaman sebelumnya, ini malah parah. Ya tadi EN juga sampaikan, kesempurnaan Al-Quran itu bukan pada hafalan, tapi pada amal. Nah ini ya, harus digarisbawahi. Jangan sampai nanti kalau sudah hafal, wah ini sudah mentok lah. Istilah orang itu udah selesai lah, ini amalnya udah keren lah ya. Padahal ada 6.236 yang harus diamalkan. Ustaz Andia saling mengingatkan ya, insya Allah ya, kita juga nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, ya kan? Kita juga nggak ngerti ya, apakah kita nanti masuk surga karena amalan kita ya. Insya Allah rahmat Allah dan insya Allah Allah pilih kita yang ikut di PMB 6 ini. Allah pilih kita, Allah sayang kita, maka antum dengan berbagai backgroundnya dipilih Allah untuk bergerak memajukan, memakmurkan masjid milik Allah. Insya Allah. Kita tetap semangat ya, jalan lurus, jalan terus. Insya Allah. Sudah 3 masjid ini diurus Ustaz. 3 masjid, Masya Allah, langsung ya. Oke. Ya, setelah tahu mindset teman-teman, biasakan start small, start easy. Jangan langsung yang gede-gede, biasa aja dulu. Pelan, satu jalan istiqomah. Nanti biasanya kalau terlalu semangat di depan, itu enggak istiqomah Ustaz. Ya, betul. Ya. Gampang banget buat program. Saya itu pernah mendesain program itu ada 200 program. Mudah banget. Masjid ramah tetangga, masjid ramah musafir, ya kan? Terus apa lagi? Kita bikin apa? Bersih-bersih masjid. Banyak program. Gampang banget. Masjid makan-makan, masjid ngopi-ngopi. Sudah berapa program? Ya, maka jangan sampai kita hanya bersemangat tapi nggak 3B. 3B, benar, baik, bagus. Ya, benar secara syariat, baik cara menyampaikan programnya, bagus kemasannya. Nah, itu ya. Teman-teman harus ingat 3B. Ya, bikin program 3B. Ya, bikin TPA juga begitu. Ya, yang benar, jangan asal-asalan bikin TPA. Nanti santrinya harus diabsen, ada catatannya. Oh, ini sampai mana, ya kan? Nah, ini perkembangan anaknya bagaimana? Kayak gitulah, kayak kita sekolah ada rapotnya kayak gitu ya. Asal-asalan karena ini kepentingan Allah. Apalagi kita golek sangu mati ya, cari bekal mati lewat masjid, Baitul Quran, Baitullah. Ya. Iya, Ustaz. Mungkin saya sampaikan dari 3 masjid inilah yang masjid yang baru kita membangun ini. Inilah mungkin banyak tantangan terbesar bagi saya. Karena ini untuk meluruskan akidah ini kaum muslimin. Makanya saya bertanya tadi bagaimana polanya itu. Iya, betul. Tadi sudah ada ini ya. Tadi KYN sudah sampaikan tuh. Sampaikan berita gembira dulu. Pelan-pelan aja. Satu hal lagi Ustaz Andi, jangan sampai kita terobsesi untuk menyelesaikan tugas ini. Kita terobsesi untuk menyelesaikan jalur memakmurkan masjid ini. Kita hanya diminta, ya kan? Kita ada di jalur ini. Kalau kita wafat di jalur ini. Masalah selesai nggak selesai itu bukan urusan kita. Allah lihat proses, bukan hasil. Ya. Saya juga masih belajar. Terima kasih banyak Mas semangatnya. Insya Allah. Ya, saya terkesima sama antum, misalnya kagum lah ya. Harus ada effort atau perjuangan untuk bisa mengikuti PMB ya. Habis itu menyampaikan masalahnya dengan tangisan nih ya. Jadi Masya Allah, insya Allah antum qalbu salim, bersih hati, lurus niat ya. Iya. Jangan sampai ada kepentingan yang lain Ustaz. Harus kepentingannya karena Allah. Transaksinya langsung sama Allah. Iya Ustaz. Segala sesuatu segala rahmatnya Allah yang ditungguin. Amin ya Allah. Antum dekat Kiai Sahid, belajarlah. Dekat tuh ya, sumbernya dekat, tinggal geser aja. Iya. Insya Allah nanti saya juga ada mengisi materi PMB ya, Masjid Nuril Langit. Ilmunya juga sama ya. Jadi Kiai servernya Kiai Lukman, ya servernya Kiai Lukman. Nanti ada Kiai EN, turun lagi ada Ustadz Randy, turun lagi ada Kiai Sahid, ya dan seterusnya. Makanya saya berniat untuk mengurus masjid ini. Pahalanya memang saya untukkan untuk ibu saya yang sudah lama mengidap kanker ganas. Alhamdulillah selama kurang lebih 30 tahun beliau alhamdulillah masih tetap sehat walafiat.
Amin ya Itulah Allah. karena saya tidak memiliki harta, saya bisa dibilang hanya seorang petani yang dulunya mungkin bang kehidupan saya glamor dan saya Ya, juga bisa berpenghasilan besar dulu, tapi ya dibangkrutkan oleh Allah karena kemaksiatan. ya. Seperti itulah akhirnya saya merangkak mulai dari bawah. Yang penting Allah merahmati saya, itu saja intinya. Iya, betul, betul Ustaz. Dan di Sulawesi Ustaz, itu jangan bergerak sendiri. Ya, Insya Allah. Ustaz. antum harus ada teman. Minimal Yes. teman yang satu frekuensi. Contoh, Kiai Zahid dekat sama antum. Terus ada lagi Yes. itu Kiai Ustadz Imam Mustajab, itu juga PMB, punya masjid juga sama antum, bisa sharing-sharing. Yang ketiga Yes. itu yang saya kenal di Sulawesi itu Ustadz Andi. Nah, Oh iya. di Ardiansa itu juga luar biasa. Ya, ada Bang Munawir juga ya. Banyak di sana di Sulawesi. Jadi antum buat silaturahim offline lah ya, nggak harus sering, tapi antum bisa bertemu fisik itu, insya Allah giro atau semangatnya akan terus stabil ya, istiqomah. Makasih banyak Ustaz. Ya. Insya Allah. Saya pamit dulu Ustaz, naik dulu pulang Ya, ke atas. Ustaz Andi berkah selalu. Semoga Allah jaga kesehatan ya, luaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, tadi sharing dari Ustadz Andi, masalah tabarakallah, kita doakan beliau ya, semoga Allah mudahkan segala urusannya untuk memakmurkan masjid Allah. Teman-teman silakan, kalau ada yang ingin sharing-sharing, mungkin Bang Gun yang ada di Masjid At-Taqwa, bisa sharing-sharing Bang Gun, bagaimana kondisi terkini dari Masjid At-Taqwa dari pantauan reporter di Masjid At-Taqwa. Silakan Buya Yasril, mungkin silakan. Ini Bang Gun kayaknya lagi sibuk untuk mengasuh orang-orang masjid yang ada di Masjid At-Taqwa. Silakan, ahlan wa sahlan teman-teman. Saya punya waktu sekitar sampai jam 10 lah ya. Saya nanti istirahat sejenak, nanti bisa saya temenin lagi. Ini ada dari Aceh nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Atau Ustaz Andri. Ustaz Andri mau sharing nih. Sudah open tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz Andri. Sharing-sharing ilmunya ya. Alhamdulillah kemarin kebetulan selama 2 bulan atau 3 bulan belajar di Ismu Yahya sama KYN. Masya Allah.